Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li'ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizabil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, hadirin jamaah ta'lim yang saya hormati dan semoga kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus DKM, para tokoh masyarakat, alimil ulama, para tokoh masyarakat, alimil ulama, para pejabat pemerintah, ya, baik yang ada di sekitar kita maupun yang hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan barokah, ya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada majlis yang terbaik di muka bumi ini selain majlis ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta mudah-mudahan tersampai pula kepada segenap umatnya yang senantiasa komitmen, ya, melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hatta ajal memisahkannya. Dan semoga kita dicatat sebagai orang yang mendapat garis terdepan, ya, dalam hal mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, ya. Temanya adalah rahasia menghidupkan qalbu, ya, atau rahasia menghidupkan hati, ya. Karena, ya, kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas planet bumi ini. Paling tidak ada 3 tugas kita, ya. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah, ya. Itu tertera di dalam Al-Qur'an yang jelas ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ya, di antara tugas kita yang utama adalah, ya, sebagai khalifah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, ciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah, ya. Khalifah artinya pemimpin, ya. Bisa juga pengelola, ya, atau bahkan lebih ekstrim, ya, dikatakan sebagai wakil Allah, ya. Kalau sampai seperti itu, ya, berarti kita hampir sama dengan Allah, ya. Ya, wakil di sini maksudnya apa?
kita ditugaskan oleh Allah untuk memperagakan ya sifat-sifat Allah yang mulia ya. Seperti Allah Maha Rahman ya. Maka sifat Rahman itu harus kita peragakan ya. Allah Maha Rahim ya. Allah Maha Ghafur. Semua sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Allah. Nah, kita sebagai makhluknya itu adalah harus memperagakannya. Dan yang ketiga adalah sebagai rahmatan ya. Kita dihadirkan di muka bumi ini sebagai rahmatan, bukan hanya rahmatan lil muminin ya, ya. Bukan hanya rahmatan linnas ya, tapi rahmatan lil alamin ya. Sebagai rahmat ya bagi seluruh alam ya. Nah, tiga peran besar ini yaitu sebagai tugas kita sebagai untuk ibadah, sebagai khalifah dan sebagai rahmat ya, maka Allah lengkapi ya. Allah bekali kita ya. Allah fasilitasi ya diri kita ya dengan apa? Dengan kolbu, dengan hati ya. Blessing order ya. Nah, apa itu hati ya? Apa itu apa namanya kolbu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa ya, bahasa Arab ya, jadi kalbu itu memiliki dua makna ya. Yang pertama kolbu secara fisik atau kolbu jasadiyah ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil jasadi kullah wa idza fasadat fasadatil jasadu kullah ya. Ingat bahwa di dalam jasad, di dalam diri seseorang itu terdapat gumpalan daging ya, mudghah ya. Mudghah itu artinya gumpalan daging ya. Nah, menurut ya para pakar kesehatan, yang dimaksud dengan mudghah itu adalah jantung ya. Jantung ya, jantung ini adalah sejenis gumpalan daging yang ukurannya ya sebesar apa? Ukurannya sebesar kepalan tangan ya, letaknya adalah di sebelah kiri ya, dua jari di atas susu kita gitu kan. Nah, itulah jantung ya. Nah, para pakar ya, para pakar apa sains modern ini menyebutnya sebagai mesin ajaib ya, mesin pompa ya, apa namanya, pompa biologis yang paling sempurna ya, yang paling apa namanya, yang paling baik ya. Kenapa? Karena dia bekerja itu non-stop ya, tidak pernah istirahat ya, tidak pernah berhenti ya, tidak pernah rusak ya, dan tidak pernah mogok gitu. Kalau mogok jangan lama-lama ya, ya 1 jam saja misalkan ya, jantung kita tidak berdetak ya, maka ya kita akan pindah alamat ya. Maka disebut ya sebagai ya mesin pompa biologis terbaik ya, kata para ahli sains modern gitu kan. Nah, ini ya, jadi sejak lahir sampai sekarang ya, itu tetap senantiasa hidup ya dan berdetak ya. Satu hari ya jantung kita itu berdetak ya, menurut para ahli itu sekitar 100.000 detak jantung. Coba kalau 1 tahun berapa kira-kira? 1 bulan ya, dikalikan aja ya, berarti 100.000 dikalikan 30 hari ya, berarti 3 juta ya, itu 1 bulan ya. Kalau 1 tahun ya berarti 35 juta kurang lebih. Kalau ada di antara bapak sekarang sudah usianya 70 tahun, berarti sudah berapa kali Pak?
hampir 3,5 miliar ya, miliar berdetak itu tanpa henti Pak ya, tanpa henti, terus menerus, siang malam, dalam kondisi kita terjaga, dalam kondisi tidur tetap ya, tidak pernah berhenti berdetak itu ya. Dan yang lebih menakjubkan lagi Pak, walaupun ukurannya apa, ukurannya cuman sebesar kepalan tangan ya, bahwa jantung ini bisa memompa ya 7.500 liter ya, 7.500 liter darah ya setiap hari itu dialirkan ke seluruh tubuh kita. Melalui apa? Melalui pembuluh darah ya, melalui saluran yang dinamakan pembuluh darah, yang panjangnya menurut para ahli sains ya, sains modern itu panjangnya kalau digabungkan tuh ya, dari pembuluh darah besar sampai pembuluh darah kecil seperti pembuluh darah kapiler, itu kalau dijejerkan itu hampir sama atau lebih dari 2 kali panjang keliling dunia. Ini berdasarkan penelitian ya. Itu begitu apa? Begitu panjangnya pembuluh darah kita itu ya. Kalau keliling dunia itu panjangnya berapa Pak? Panjangnya berapa? 440.000 kilometer, tepatnya 40.075 kilometer itu panjangnya ya. Ini hampir 100.000 kilometer panjangnya, berarti hampir 2 kali lipat ya. Itu disalurkan ya, dan dipompa oleh jantung kita ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan qalbu ya, yang bersifat jasadiyah, dan itu terlihat ya, terlihat oleh kita, ada ya, bendanya ada di sini ya. Kalau kita meninggal ya, kemudian kita dioperasi ya, dibelek, itu akan terlihat seperti itu. Itu qalbu secara fisik ya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, idza salahat salahatil jasadi kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadi kulluh. Apabila qalbu ini dalam hal ini jantung baik, maka seluruh tubuh ini menjadi baik ya. Makanya kalau kita periksa ke dokter Pak, pertama yang kali diperiksa apa? Tensi kan ya, tensi darah kita ya, tekanan darah gitu kan, masih normal nggak nih tekanannya ya. Kalau bermasalah maka akan bermasalah semuanya gitu kan. Makanya jantung ini merupakan apa? Organ tubuh yang utama ya, yang menentukan ya kesehatan kita. Apabila baik jantungnya, insya Allah seluruh tubuh ini akan menjadi baik. Apabila bermasalah ya, wa idza fasadat fasadatil jasadi kulluh. Apabila rusak ya, maka ya semuanya juga akan bermasalah tubuh kita. Nah, itu pengertian qalbu menurut bahasa ya, yang artinya adalah bermakna jantung gitu kan. Terus ada lagi qalbu jenis kedua ya, namanya qalbu batin ya, qalbu rohani. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, dasarnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi, innal mu'mini idza adznaba kanat nutfatus sauda ya. Kata Nabi, sesungguhnya orang mukmin itu kalau ia berbuat jahat ya, berbuat maksiat, sekali dosa ya, kanat nutfatus sauda, maka terbentuklah ya bercak hitam bil qalbi, di dalam hatinya. Nah, ini makna qalbu batin ya,
Batin ya itu berarti dalam, ya, tidak terlihat, gitu kan? Ya. Jadi ya jika kalbu ini kita berbuat jahat atau berdosa, maka di dalam kalbu itu akan terdapat bercak hitam. Jadi 1 kali dosa ada noda hitam, 2 kali dosa 2, 3 kali dosa 3. Setiap saat berdosa, maka bercak-bercak itu akan semakin banyak. Ya, jadi ada kalbu, jika kita berbuat jahat atau dosa, maka terdapat bercak-bercak itu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, tapi kenyataannya, ya, ada orang jahat, ya. Sekalipun dia udah mati lalu diotopsi, kemudian dibelah dadanya, ya, kira-kira bisa kita temukan nggak itu hati yang terdapat bercak-bercak itu? Temukan nggak? Sekalipun orang kafir, gitu kan, ya, misalkan kita bedah, kita belek, gitu kan, nah jantungnya gimana? Biasa aja kan? Biasa aja, ya, tidak ada bercak-bercak hitamnya, gitu ya. Jadi biasa-biasa aja, tidak ada bercak-bercak hitamnya. Jadi inilah, ya, kalbu batin, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dilihat, ya, tapi hanya bisa dirasakan, ya, bahwa, ya, buktinya ketika ada orang jahat, kita belek, kita operasi, ternyata jantungnya biasa-biasa aja. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalbu yang menghitam itu adalah kalbu yang bersifat ruhani atau kalbu batin yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi ada, ya, ada pada setiap tubuh kita, ya. Dia itu merupakan pusatnya ruh, ya. Inti daripada ruh itu adanya di kalbu, ya. Atau kalau bahasa ininya tuh lubun. Lubun itu artinya hati nurani, ya, hati yang tidak tampak, ya, tapi ada pusat jiwa, ya, di dalamnya ada keyakinan, keimanan, ya, ada cinta kasih, ya, ada kemauan, ya, integritas, kejujuran, semuanya berpusat di situ, ya, di dalam kalbu batin, ya, bapak-bapak, termasuk semangat, kecerdasan, ya, moralitas, ya, integritas, itu adanya di mana? Adanya di kalbu yang bersifat batin, ya. Jadi di dalam Al-Quran, ya, kalbu yang bersifat batin itu disebut-sebut, ya, tidak kurang dari 300 kali Allah menyebutkan kalimat kalbu yang bersifat batin itu di dalam Al-Quran. Contoh sederhana di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang bunyinya fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada, di dalam hati mereka, ya, terdapat, ya, penyakit, gitu kan. Fajadahumullah, maka Allah menambah penyakit itu. Terus ada lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kalau kita jumlah, ya, kita hitung-hitung, itu hampir 300 kali Allah menyebutkan kalimat, ya, qalbun, ya, di dalam Al-Quran, ya. Nah, itu bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, pengertian qalbu. Jadi ada dua pengertian. Pertama, qalbu secara fisik atau jasadiah yang namanya jantung. Yang kedua, qalbu secara batin, ya, yang bersifat ruhaniyah, yang itu namanya jiwa, ya, pusat apa namanya ruh kita, ya, pusat kesadaran kita. Nah, makanya di sini para ulama, ya, membagi qalbu itu menjadi
tiga bagian ya. Ada yang dinamakan qalbun mayyit ya, qalbun marid dan qalbun salim ya. Qalbun mayyit ya, berarti ini adalah hati yang mati gitu kan. Hati yang mati ya, hati yang sakit ya, dan hati yang salim ya. Alhamdulillah ya, kita jangan sampai ya mendapatkan qalbun mayyit, naudzubillah summa naudzubillah. Termasuk qalbun marid juga, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita harapkan adalah memiliki qalbun salim ya, hati yang hati yang hidup ya, karena hati yang hidup ini akan membawa keselamatan nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana firman Allah ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Pada saatnya ya, ada waktu di mana harta ya, kemudian juga di mana anak-anak kita ya, itu tidak ada manfaat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berguna ya. Harta dan anak akan bermanfaat, akan berguna manakala disertai dengan biqalbin salim, dengan hati yang dengan hati yang sempurna, dengan hati yang salim, hati yang mulus, hati yang hidup. Nah, Bapak-bapak, itulah ya gambaran tentang hati yang atau batin ya, hati yang bersifat batin. Nah, qalbu batin ini ya, sekali lagi tidak terlihat ya, menurut para ulama, khususnya ulama ahli tasawuf ya, orang-orang sufi ya. Di antaranya menurut Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di dalam kitabnya Miftahus Sudur ya, bahwa hati manusia itu, Bapak Ibu, itu terdiri dari 9 lapis ya, 9 lapis ya. Nah, ini berdasarkan hadis kursi ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kursi Allah berfirman, banaitu fi jawfi Adam qasron ya. Jadi kata Allah, aku telah bangun ya, fi jawfi Adam ya, qasron ya, di dalam jiwa ya Bani Adam itu adalah qasron, itu sebuah istana ya. Ya, gambarannya istana apa nih? Istana batin apa istana zahir? Ya, istana batin gitu kan. Ada bangunan istana di dalam tubuh kita ya. Nah, itu yang dinamakan wasamaituha sodron ya. Yang aku beri nama, kata Allah, adalah dengan sodron. Apa itu sodron? Sudur ya. Robi sorohli sodri. Nah, dia sodri itu ya, ini doa Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, ini lapisan pertama ya. Lapisan pertama hati yang paling luar itu adalah sudur ya. Robi sorohli sodri itu ya. Terus wafis sudur qalbun ya. Dan di dalam sudur itu ada lapisan kedua yang namanya qalbun ya. Kalbun. Nah, dalam apa? Dalam bahasa Indonesia, di dalam kamus bahasa Indonesia ya, itu ditulisnya kalbun. Nah, hati-hati ini ya, kalbun gitu kan. Nah, kalau kalbun dalam bahasa Arab apa artinya? Kalbun itu si gogo kan, dog gitu, anjing itu, kalbun gitu ya. Bahasa Arabnya ya kolbun ya. Ini beda ya, tapi sudah di Indonesia kan, di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ya, kolbun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kalbun gitu kan. Nah, ini ya, makanya jangan salah ucapnya, walaupun tulisannya kalbun tapi bacaan jangan kalbun, itu bisa berarti salah makna, jadi anjing artinya ya. Makanya di Indonesia ini banyak yang rancu bahasa, termasuk
penggunaan ya maaf ini ya ustadz itu apa? Makanya Imam Sudes ya, imam besar Masjidil Haram pernah datang ke Indonesia dulu ya, ke Istiqlal ya. Dia terheran-heran, oh di Indonesia itu ternyata gudangnya profesor, gudangnya guru besar gitu kan. Ya. Kenapa? Karena yang baru bisa pimpin tahlil aja sudah disebut apa? Ustadz. Padahal ustadz di sana ya maknanya itu apa? Guru besar. Ya. Guru besar itu apa? Profesor. Tapi kalau di kita ya baru bisa memimpin doa tahlil aja sudah dijuluki apa? Ustadz. Ya. Itu lebih tinggi dari S3, dari doktor itu. Ya. Guru besar itu kan. Kalau mahasiswanya adalah tulab atau talib. Ya. Ya, jadi gudangnya profesor, guru besar itu di Indonesia gitu kan. Ya, jadi tulisannya boleh kalbun tapi bacanya ya kolbun, itu hati. Tapi kalau kalbun itu nanti mananya anjing ya. Ya termasuk penggunaan kalimat lain dalam bahasa kita kan sudah terbiasa. Misalkan ketika kita menyebutkan nama orang yang sudah meninggal ya kan, yang betul itu menggunakan kalimat yang unsurnya dari kalimat fi'il madi sebenarnya. Misalnya qala Imam Syafi'i rahimakumullah ya. Telah berkata Imam Syafi'i rahimakumullah, telah mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi rahimakumullah itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Imam Ghazali rahimakumullah ya. Tapi aneh kalau di Indonesia ya masih hidup juga disebut rahimakumullah ya. Contohnya misalkan setiap khutbah ya, hadirin jamaah ya sidang Jumat rahimakumullah. Jadi seolah-olah ini hadirin ini sudah almarhum semua gitu ya. Tapi itu sudah di bahasa Indonesia kan, seperti itu sudah lazim begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi bahasa, rahimah itu adalah fi'il madi ya. Artinya masa lampau, past tense gitu. Imam Syafi'i setelah wafat ya rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimakumullah, Imam Ghazali rahimakumullah. Jamaah majlis Jamaah sidang Jumat Masjid Bait Rahim masih hidup. Ya. Nah itu ya, ini dasar sebatas daripada bahasa, dan itu tidak bermasalah ya. Cuman kita harus mengantisipasi jangan sampai kita terjebak ya dalam kesalahan makna gitu kan. Sekali lagi, wafis suduri kolbun ya, bukan kalbun bacanya ya. Dan di dalam sudur lapisan pertama itu ada lapisan kedua yang namanya kolbun gitu ya. Terus ada lagi wafil qalbi fuad ya. Dan di dalam lapisan kedua ya, wafil qalbi fuad itu ada lapisan ketiga yang namanya fuad ya. Terus wafi fuadi saqab ya. Dan di lapisan berikutnya yang keempat itu ada yang namanya saqab. Ini nama hati juga gitu, saqab itu ya. Wa fisaqfil lubanun ya, dan di dalam lapisan saqab itu ada lapisan berikutnya luban ya. Wa fil lubani sirrun ya, dan di lapisan keenam ya itu ada namanya sir. Sir itu artinya lapisan rahasia. Wa fi sirri sirru sir, dan di lapisan sir itu ada namanya sirru sir, rahasia di atas rahasia. Itu lapisan ketujuh ya. Wa fi sirri sir nur, dan di lapisan ke-8 itu ada namanya nur, lapisan cahaya. Itu adanya di sirru sir. Di lapisan ke-7 ada namanya lapisan ke-8 nur. Wa fi nuri ya,
Dan di lapisan nur, lapisan ke-9 itu kan, ana, ada kata-kata Allah, ada aku, gitu kan. Jadi Allah letaknya di mana, Pak? Letaknya di lapisan hati yang terdalam manusia yang namanya ya nur. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurhi kamiskatin biha misbah, al misbahu fi jujajah, az-zujajatu ka'anna kaukabun dzurriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatiz zaitunatil la syarqiyati wa la barqiyah. Nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yadribullahu al-amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Makanya ada istilah laut ya, yang paling dalam itu masih bisa kita jajaki, masih bisa kita ukur. Tapi hati manusia ya, itu tidak ada yang bisa mengukur. Saking apa? Saking dalamnya ya. Allah ini berada di lapisan paling akhir, yaitu lapisan 9 ya. Ini menurut ya ulama ahli tasawuf, diantaranya di dalam kitab Miftahus Sudur yang dikarang oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang dikenal dengan nama Abah Anom ya. Ini udah meninggal dunia ya, sudah wafat gitu kan. Jadi qalbul mu'min baitullah gitu kan. Hati seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah ya. Tapi karena ini adalah sifatnya batin ya, jangan dikatakan nih Allah ada di sini gitu kan. Mana gitu, nggak kelihatan gitu kan. Ya. Nah, itu Bapak-bapak dan saudara sekalian ya, tentang apa? Tentang pengertian hati, gambaran hati. Jadi ala inna fil jasadi mudghah, idza salat salat di jasadi kullu, wa idza fasadat fasada di jasadi kullu. Ini namanya hati jasadiyah. Sedangkan hati yang batin gaib, innal mu'min idza adnaba kanat nutfatus sauda fi qalbi. Sesungguhnya orang mukmin apabila berbuat salah, dosa atau maksiat, maka akan ada bercak hitam ya di dalam kolbunya. Nah, ini namanya kolbu yang bersifat batin ya, yang tidak terlihat. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati ya, karena di dalam ayat Allah dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada masanya, ada waktunya ya, di mana kita punya anak, kita punya harta, itu tidak akan berarti apa-apa, tidak akan bermanfaat, tidak akan ada gunanya ya. Harta anak itu akan bisa bermanfaat ya, jiwa kita bisa bermanfaat ya, bila mana kita memiliki hati ya. Tentunya di sini bukan hati mayit, bukan juga hati marit, tetapi hati yang hidup, qalbun salim. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri hati hidup itu ya? Ciri-cirinya, tanda-tandanya, tahu apa tidak kita ya? Apa pentingnya sih kita memahami ciri-ciri hati yang hidup ya? Nah, pentingnya supaya kita punya gambaran ya, seperti apa sih kita punya hati yang sehat, hati yang hidup itu. Kan segala kebaikan itu harus kita kenali, Pak ya. Harus kita tahu ciri-cirinya gitu. Seperti contohnya, apa sih ciri-ciri penghuni surga itu kan ya. Oh, ternyata penghuni surga itu ciri-cirinya satu, misalnya orangnya pemaaf ya. Ciri yang kedua misalnya ya, ciri-ciri surga itu adalah orangnya lembut ya, suka memudahkan ya, apa namanya, urusan orang lain ya. Nah, itu ya ciri-cirinya ya. Maka ya kalau kita sudah tahu ciri-cirinya ya, kita juga harus bisa mengusahakan ya menjadi bagian ya dari ciri-ciri tersebut, sehingga kita punya arah ya.
untuk ya menghantarkan diri kita sehingga kita punya ciri-ciri ya tersebut ya. Bisa dipahami Bapak-bapak dan saudara sekalian ya. Nah, begitu pula ya kalau kita membicarakan tentang hati yang hidup, kita juga perlu tahu seperti apa sih ya hati yang hidup itu ya, sehingga kita punya gambaran, punya arah ya, punya tujuan agar keinginan kita untuk memiliki hati yang hidup itu ya bisa terlaksana, bisa terwujud ya. Nih ciri-ciri hati yang hidup ya dijelaskan oleh para ulama ya. Paling tidak kata para ulama ada 4 Pak ya, ciri-ciri hati yang hidup ya, hati yang selamat, hati yang salim ya. Nah, jika ada pada diri kita ya 4 ciri ya tersebut ya, maka kita ucapkan alhamdulillah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat ya. Kalau ternyata kita belum punya 4 ciri ini ya, 4 ciri hati yang hidup, apa langkah kita ya? Kita harus berjuang, berusaha dengan semaksimal mungkin agar ke-4 ciri itu ada pada diri kita gitu ya. Ini urgensi apa namanya qalbun salim itu kan, ada 4 maaf ya. Pertama adalah ciri qalbu yang hidup itu ada gampang sekali hatinya menemukan rasa ya. Jadi qalbun yang salim, hati yang hidup itu hatinya itu lembut ya. Hatinya gampang tersentuh ya. Hatinya sensitif ya. Air matanya mudah menetes gitu kan. Nah ini ya ciri-cirinya itu kan. Jadi yang pertama qalbun salim itu adalah hati yang gampang menemukan rasa ya, rasa kagum, rasa sedih itu kan ya, tersentuh hatinya ya. Apalagi ya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka ya, apabila disebut nama Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Nah, ada enggak tanda-tanda ini ya? Kemudian ketika mendengar nasihat ya dari para ulama ya tersentuh hatinya. Mendengar ceramah-ceramah kiai ya, ustadz, gampang tersebut ya, gampang bergetar ya. Nah, pertanyaannya ada tidak perasaan-perasaan semacam ini ya? Atau Bapak pernah ya dalam ya momen-momen tertentu, misalnya dalam melaksanakan ibadah itu mendapatkan satu sensasi ya, satu kenikmatan ya, apa namanya, sensasi emosi yang begitu kuat ketika kita beribadah itu kan. Pernah nggak ngalamin semacam itu ya, merasakan nikmat itu sujud gitu kan, merasakan nikmat ketika baca Al-Quran di dalam sholat gitu kan. Pernah nggak merasakan seperti itu? Itu bagian dari tanda-tanda hati yang hidup, hati yang salim, qalbun salim itu kan. Atau Bapak Ibu pernah melihat pemandangan ya, ketika melihat pantai ya, kan ini orang Pengasinan ya, satu kebiasaannya kan ya banyak melaksanakan traveling itu kan ya, jalan-jalan itu bagus ya, ya. Untuk apa? Untuk melihat dan menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sebaliknya ya, jangan apa namanya mengakibatkan kita lupa daratan, menjadi orang yang apa, yang lalai. Justru sebaliknya ya, kita harus siasati kegiatan tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita ketika melihat gunung, melihat pantai, tiba-tiba mengingatkan kita kepada Sang
pencipta, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Allah, indah benar ciptaanmu, ya. Tidak ada yang sia-sia penciptaanmu itu, gitu kan? Jadi langsung kita ingat kepada sang penciptanya, ya. Ketika kita melihat keindahan laut, ya, keindahan pemandangan gunung dan sebagainya, teringat kita kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian dari ciri-ciri qalbun salim, ya, hati yang hidup, gitu kan, ya. Tapi jangan begini, wah, sama Pak, saya juga kalau melihat janda misalkan yang licin, gitu kan, langsung teringat, ya. Itu mah beda. Masya Allah, gitu kan, luar biasa, gitu kan, ya. Jadi itu Pak, ya, hati yang sensi, ya, hati yang sensitif ketika nama Allah disebut, ya, maka, ya, menimbulkan getaran jiwa, getaran hati di dalam kalbu yang bersifat batin, ya. Jadi banyak menemukan sensasi kekaguman yang begitu yang begitu dalam ketika kita melihat pemandangan-pemandangan. Makanya sesekali kita sore-sore kemana Pak? Ya, ke pantai, ya. Kalau yang dekat rumahnya, gitu kan. Lihat apa? Ya, lihat matahari terbenam. Coba Pak, pernah nggak melihat bagaimana warnanya tuh? Warnanya apa? Merah jingga, ya. Luar biasa indahnya itu, ya. Ya, luar biasa indahnya, ya. Siapa itu yang mengatur, ya? Yang mengatur adalah yang punya matahari, ya. Bukan mataharinya. Kita bukan memuji keindahan mataharinya, bukan. Kalau itu kita musyrik, gitu kan. Kita memuji yang menciptakan, yang mengaturnya, af'al Allah, ya. Nah itu, ya, bagian daripada hati yang hidup. Jadi gampang tersentuh hatinya, gampang bergetar, gampang meneteskan air mata, ya. Tapi jangan disalahartikan, ya. Meneteskan air mata itu bukan cengeng Pak, bukan, ya. Karena tangisan di sini bukan apa? Bukan tangisan keluhan, ya. Mengeluh terhadap takdir, itu mah beda, ya. Itu bukan apa? Bukan hati yang hidup, ya. Dikasih sakit, ya Allah, sampai nangis-nangis, kenapa aku sakit lagi, gitu kan. Itu bukan apa? Itu bukan qalbun salim, itu, ya. Itu namanya nangis cengeng, itu mah, ya. Atau kita komplain, gitu kan, berontak, ya, tidak terima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, itu pun bukan apa? Ya, bukan nangis hati yang hidup, bukan itu, ya. Jadi itu malah menentang qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru nangis di sini adalah nangis yang didasari rasa syukur kepada Allah, ya, rasa terima kasih sama Allah, rasa takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, ada tidak persoalannya pada diri kita, ya. Nah ini tanda-tanda yang pertama, tanda-tanda hati yang hidup, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah itu. Jangan sebaliknya Mbak, ya. Jangan sebaliknya kita memiliki hati yang keras, gitu kan, hati yang beku, ya, hati yang sakit, gitu kan. Nah makanya, ya, kata ulama bahwa di antara ciri-ciri hati yang mengeras, ya, adalah ketika air matanya itu kering, air mata kita kering, tidak pernah, ya, meneteskan air mata, ya. Jadi ciri-ciri air mata mengering itu merupakan indikasi hati kita sedang mengeras, ya. Maka menangis, ya, sekali lagi bukan sebuah kelemahan, bahkan itu adalah tangisan yang apa? Tangisan yang sangat mulia, apalagi tangisan itu di atas
sajadah, tangisan ketika kita sedang sujud, ya, mendengar ayat-ayat Allah. Ini adalah tangisan yang luar biasa, ya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, inilah ya tanda ciri hati yang masih hidup, ya. Jadi mudah kagum, mudah melihat keindahan Allah, menjadi terkesima dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Artinya kita katakan luar biasa, ya, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, berkait dengan ciri-ciri berikutnya, ya, mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, karena ini persoalan hati yang batin ini cukup panjang, ya, cukup luas. Maka saya batasi dulu satu saja, ya, satu ciri dulu, gitu kan. Mudah-mudahan nanti, ya, termasuk nanti bagaimana sih upaya kita supaya kita memiliki hati yang hidup, ya, hati yang lembut, hati yang sensi, ya. Maka para ulama juga sudah memberikan solusinya, sudah memberikan jalan keluarnya. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan, ya, ciri-ciri hati yang hidup seperti itu, tapi para ulama juga memberikan solusi, ya. Di antaranya yang disampaikan oleh seorang ulama tasawuf, yang bernama Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, ya. Satu di antaranya adalah supaya hati ini hidup, maka harus sering-sering dibersihkan dengan zikir, ya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah, ya. Jadi setiap sesuatu itu ada pembersih, dan pembersihnya hati, ya, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zikir jahar, ya, maupun zikir sir, ya. Nah, puncaknya, ya, zikir itu ketika hamba betul-betul bisa menemukan rasa pada setiap zikirnya, menikmati kalimat-kalimat zikir, ya, seperti itu. Nah, jadi ini jalan keluarnya, ya. Kemudian yang jalan berikutnya adalah, ya, yakinlah bahwa kata ulama tidak ada, ya, yang lebih sayang, yang lebih cinta kepada kita kecuali cintanya Allah kepada makhluknya, ya. Nah, boleh misalkan orang yang paling cinta kepada kita adalah orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tapi itu belum apa-apanya dibandingkan dengan kecintaan Allah kepada kita. Makanya mustahil, ya, apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya, itu tidak mengandung kebaikan kepada kita, gitu kan. Ini yakin, ya. Terus yang kedua, ya, tidak ada yang bisa mendengar, melihat, ya, merasakan, ya, tentang kesedihan dan kegundahan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita curhat, ya, kiri kanan, ya, semua orang kalau bisa perlu kita kita curhati, ya. Kenapa tidak Allah yang tahu segala-galanya? Dan yang ketiga, ya, kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kita, tidak ada yang bisa menghilangkan kecemasan kita, tidak ada yang bisa memberikan jalan solusi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga termasuk solusi. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang terkait dengan bagaimana cara melembutkan hati, ya, menghidupkan hati supaya hati kita itu tidak menyebabkan sakit, ya, marad, apalagi sampai mati. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ya, saya kembalikan kepada moderator, ya, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ya, tentang
qalbun salim, hati yang hidup. Karena tema kita hari ini, ya pagi ini adalah rahasia menghidupkan hati atau kalbu. Maka kami persilakan kepada moderator. Alhamdulillah, sampai pada titik terakhir pada kajian pagi hari ini yang begitu menyentuh hati, karena ini berkaitan dengan rahasia menghidupkan kalbu. Karena tugas kita adalah ada 3, yaitu ibadah kepada Allah terutama, dan juga khalifah menjadi pemimpin, dan rahmatan lil alamin. Itu jadi tema pada hari ini. Dan kalbu jasadiyah, kalbu fisik, jadi kelihatan, yaitu hati yang sekebal hati yang ada di sebelah kiri dada kita, dan juga kalbu batin atau jiwa kita, yang juga kalbun mayit, kalbun yang mati, yang tidak mau menerima nasihat orang, tidak mau menerima hal-hal yang baik. Itu kalbun yang mati. Dia udah keras hatinya untuk menerima hal-hal baik, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai kalbun salim, kalbun yang hidup, kalbun yang lembut, kalbun yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sehingga hati-hati kita hati yang lembut, hati yang selalu berprasangka baik, berbuat baik. Mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan dengan tema pada pagi hari ini, silahkan yang mau bertanya karena masih ada waktu. Ya, silahkan Pak Haji. Oke, baik. Waalaikumsalam. Seandainya laut dijadikan tinta dan ranting dijadikan pena, itu untuk menulis nikmat Allah itu tidak akan. Itu termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita hati. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah hati itu dibimbing oleh akal atau sebaliknya gitu? Terus di sini ada akal, hati, hati itu memang dia berjalan sendiri dan akal juga sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Kali nanti kita mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ada beberapa kaum yang hatinya baik Pak. Contohnya orang-orang yang sudah suci gitu Pak. Dia hanya selalu hidupnya itu untuk umat yang lain. Tapi dia tidak beriman. Nah itu hatinya gimana? Terima kasih. Ya. Enggak punya hati. Ya, baik ya Bapak-bapak dan saudara sekalian, 2 pertanyaan ini ya memang kalau kita garis ya itu akan ketemu ya, sama-sama menanyakan tentang hati gitu kan. Nah, kaitan dengan pertanyaan Bapak ya, baik itu dibimbing oleh siapa gitu kan, hati itu gitu kan. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, makanya di dalam ilmu tasawuf ya, di ahli-ahli makrifat gitu kan, bahwa di dalam tubuh kita itu ada 7 latifah gitu kan ya. Latifah itu apa namanya, bagian-bagian dari hati yang memang di situ kosong gitu kan ya. Dan itu kalau tidak diisi ya dengan apa, dengan zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah latifah-latifah itu akan terisi oleh apa, oleh syaiton, oleh syaitonia ya. Seperti di sini latifah qalb ya, lapit, ada latifah ruh, ada latifah jasad kullu. Ya intinya kalau tidak salah ada 7 lapisan
Ya. Ada yang diisi dengan sifat-sifat kebinatangan. Itu ada pada tubuh manusia. Karena secara struktur tubuh, ya, manusia itu sekelas dengan hayawan. Ya, cuman hayawanatun natik, hewan yang punya yang bisa berbicara, yang bisa ngomong, gitu kan. Nah, kalau tidak dibimbing dengan zikir, ya, maka bisa jadi, ya, latifah-latifah tadi akan dikuasai oleh, ya, setoniah tadi, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kebuasan, ya, iri hati, itu semua ada di dalam tubuh kita. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak disetir oleh latifah-latifah tadi tentang kebinatangan, setonia. Maka kata ulama likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi ya zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati, ya, itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, ya, kita tidak akan tidak akan disetir, ya, oleh yang sifatnya setoniah, itu kan. Ada orang misalkan sifatnya ingin rekam, nah itu latifah bahamiyah, ya, bahaimiyah, ya, lapisan kebinatangan itu kalau dibiarkan saja, nah itu kita akan menjadi binatang, gitu kan. Apalagi kalau kita menjadi penguasa, ya, penguasa yang mempunyai sifat-sifat binatang. Bagaimana sifat binatang? Ada yang sifatnya rakus, seperti monyet itu dan sebagainya. Nah, maka ini Pak, kuncinya adalah kita jangan lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita tidak lepas dari zikir, baik itu zikir jahar maupun zikir sir, ya. Kan kalau zikir sir itu kapan aja kita bisa laksanakan, Pak. Di kantor, gitu kan, di tempat kerja, ya, hati senantiasa zikir kepada Allah. Saya yakin ketika ada hawa nafsu nih, setonia atau sifat kebinatangan menguasai kita, tidak bisa, ya, karena dijaga oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka akan terhindar dari sifat-sifat setonia tadi. Nah, itu Pak, jadi tetap, ya, hati itu supaya dibimbing sama Allah, jangan lepas dari zikir. Jangan sampai hati kita itu disetir oleh setan, ya. Setan itu bisa masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah kita itu. Terus yang kaitannya dengan biksu, ya, akal, ya. Nah, akal itu beda, Pak, ya. Akal itu beda dengan hati, ya. Akal itu kesadaran, ya kan? Coba di mana kita membedakan letaknya akal dengan hati? Kalau hati itu dalam 1, 2, 3 momen itu bisa bisa kita lakukan. Misalkan hati kita cenderung cinta sama Allah, cinta nggak sama keluarga? Cinta, kan? Cinta nggak sama saudara? Cinta. Tapi kalau akal, ketika kita sedang sedang fokus kepada suatu masalah, misalkan kita sedang ngitung bon, ya, bisa nggak akal kita berpindah ke yang lain? Nggak bisa, itu kan? Itu bedanya. Tapi kalau hati, ya, semua bercabang, gitu kan, artinya bisa kita lakukan dengan sekaligus, ya. Seorang ibu misalkan dia punya 4 anak, ya, bisa nggak dia fokus cinta kepada satu anak? Nggak bisa, ya. Dia juga dibagi kepada suaminya, kepada anaknya, kepada saudara-saudaranya, itu hati. Tapi kalau akal, ya, kalau pikiran, ya, itu hanya fokus kepada satu persoalan. Ya, ini Pak Mamun, ya, seperti itu. Ya, ini bisa kita buktikan, gitu kan. Ya. Terus yang kaitan tadi dengan Hindu, ya, Buddha, gitu kan. Tentang akhlak, gitu kan. Nah, kalau orang ma'rifat, gitu kan, sebetulnya orang ma'rifat itu, ya,
ketika bicara masalah dengan apa? Dengan hati yang salim gitu kan, ya. Dia akan apa? Dia akan menganggap bahwa semua ini berjalan berdasarkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlepas dia itu kafir, ya, maupun terlepas orang itu mukmin. Tapi kalau kita berbicara tentang syariat, ya, tentang syariat, ya, tentang akidah gitu kan, ya, maka ya sebagus apapun hati seseorang gitu kan, ya, tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu tidak berarti apa-apa gitu kan. Jadi keimanannya apa namanya, kebaikannya itu batal, ya, karena dia tidak punya akses, ya, kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, ya, dalam keyakinan mereka, ya, mereka juga yakin dengan apa? Dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan yang mereka yakini begitu, ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita jangan terjebak, ya. Oh, yang penting mah hati itu kan, yang hati yang tulus, urusan syariat, ya, itu nomor sekian, ya. Nah, ini, ya, ini juga jangan sampai kita keliru, Pak, ya. Jadi syariat, ya, hakikat, ya, terus apa lagi? Tarikat dan ma'rifat itu tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kita langsung aja ke ma'rifat, ya, ini hati-hati gitu kan. Harusnya dari syariat dulu. Jadi standarnya dulu kita maksimalkan, baru nanti ke ma'rifat. Itu kira-kira jawaban saya terkait dengan pertanyaan Bapak yang kaitan dengan, ya, masalah orang Buddha, ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada hakikat, ya, semuanya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syariat, ya, kita harus berusaha, ya. Hidup ini harus sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui para rasul-rasulnya gitu. Bahkan ada, Pak, ya, yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi, ya. Jadi dia sekelas dengan nabi, termasuk Aristoteles gitu kan. Itu, ya, kata mereka itu termasuk nabi, ya. Karena nabi itu banyak, Pak. Berapa? 124.000, ya. 124.000 jumlah nabi, ya. Sedangkan jumlah nabi dan rasul itu ada 113, ya. Dan nabi rasul yang ada namanya tertera dalam Al-Quran itu cuman 25 gitu kan. Di antara 25, ya, ada yang mendapat gelar ulul azmi sebanyak 3, yaitu Nuh, ya, Isa, Ibrahim, ya, terus Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulul azmi itu ada yang mendapatkan apa namanya khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup semua syariat-syariat Nabi. Kalau nanti digambarkan tadi Siddhartha Gautama terusum Nabi, ya. Nah, itu sudah dimansuh syariatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, ya. Jadi itu barangkali jalan tengahnya gitu kan. Karena kalau kita main di sana gitu, kita juga hati-hati, ya, jangan sampai iman kita tergelincir gitu. Ya, karena antara kekufuran dengan keimanan itu tipis kulit bawang, hati-hati, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak merasa puas. Terima kasih demikianlah kajian pada pagi hari ini yang telah kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat dipahami, sehingga kita mengerti yang mengajarkan kehidupan kita dengan melalui syariat-syariat yang terkandung dalam Al-Quran serta dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan juga
Ketika kita berada kritik, insya Allah hati kolbu kita, batin kita menjadi kolbu saling kolbu yakin. Mungkin itu saja kajian pada hari ini, mudah ada manfaatnya. Saya sebagai pengacara Muhammad Rasulullah dan bila berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya maulana ya ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi asma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umri kulliha wa ajirna min hizbi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min hasyatika alladhi ma tanu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'ala masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi habli minas salihin, rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.